Ratu kampus itu, pengagum berat, begitu pula kakaknya. Saat tidur, yang satu mengenakan stoking putih berbaring di sebelah kiriku, yang lain mengenakan stoking hitam berbaring di sebelah kananku. Semuanya berawal dari beberapa hari yang lalu, ketika aku hanya menengadah sebentar untuk melihat bulan. Akibatnya, di depan pintu bar, aku menemukan seorang gadis cantik yang mabuk berat. Dia mengaku kucing di rumahnya bisa membuka pintu, meminta aku mengantarnya pulang. Karena kebetulan itu sejalan dengan rute pulangku, aku pun dengan baik hati membantunya berjalan. Siapa sangka, saat wanita itu berdiri, dia malah terjatuh ke pelukanku. Mulutnya, seolah masih bergumam tak jelas. Melihat situasi itu, aku langsung menggendongnya dengan gaya Princess Kari, lalu bergegas menuju rumahnya. Di sepanjang jalan, aku diam-diam mengamati wanita di pelukanku. Matanya yang indah berbentuk almond, menatapku dengan tatapan sayu memandangku. Wajah lonjongnya memerah, kemeja putih ketat, dan rok mini yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Bukankah ini jelas-jelas seorang wanita seksi yang menggoda? Setelah dengan susah payah membawanya sampai ke depan rumahnya, dia malah melekat padaku seperti gurita, menolak melepaskan pegangannya, dan terus menggosokkan kepalanya ke dadaku. Tak ada pilihan lain. Aku pun dengan lembut memutar wajahnya dan bertanya, apakah kamu masih ingat? Jiang Wannying, yang masih setengah mengantuk, melihat kunci kode yang familiar, dan tanpa sadar membuka mulutnya. Kodenya adalah 20 digit pertama pi. Setelah aku membuka pintu dan masuk, ruangan itu gelap gulita. Aku bermaksud menaruhnya di sofa, lalu langsung kabur. Tapi tak disangka, dia tiba-tiba berbalik dan mendorongku ke dinding, sambil menutup pintu. Selanjutnya, dia melingkarkan kedua tangannya di leherku, menarik kepalaku ke bawah, sementara sendiri berjinjit. Sejenak kemudian, bibir lembutnya menyentuh bibirku. Otakku seketika kosong. Dia menempel padaku seperti lem. Tak bisa kulepaskan. Begitu terus selama 2,5 menit. Hingga terdengar suara pintu dibuka dari luar. Diikuti suara manis. Kak, kamu sudah pulang. Kenapa kamu nggak angkat teleponku? Lampu di atas kepala menyala seketika, dan ketiga orang di dalam ruangan saling bertatapan. Dari sudut pandangku, gadis di depanku mengenakan seragam pelaut putih, dengan rok hitam di bagian bawah. Mata sipitnya yang indah terasa familiar. Tunggu. Bukankah ini Jiang Wanwan, ratu kampus Universitas Yunhai yang terkenal itu? Dan dia juga teman sekelasku. Meskipun aku dan Jiang Wanwan belum pernah berbicara, tapi wajah cantiknya yang memukau itu, bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Dia memanggilnya kakak. Jadi bukankah mereka saudara? Kakak dari ratu kampus itu ternyata telah melecehkanku. Jiang Wanwan saat ini sama sekali tidak seperti wanita es yang biasanya, melainkan seperti gadis tetangga yang berdiri di pintu sambil mengamati kami berdua. Kakaknya berjinjit, kedua tangannya melingkari leherku. Dengan pipi memerah, dia mencium bibirku. Jiang Wanwan melihatku dan merasa ada yang familiar, tapi dia tidak bisa langsung mengingat di mana pernah melihatku. Intinya, ini jelas seperti kakak dan pacarnya yang sedang bermesraan di rumah. Memikirkan hal itu, Jiang Wanwan segera menutup matanya, tapi tak bisa menahan diri untuk mengintip dari sela-sela jarinya. Lalu dia berkata sambil tersenyum, aduh, ternyata kakak belum pulang. Kalau begitu, aku pulang ke kamar dulu untuk tidur. Setelah berkata begitu, dia hendak menyelinap melewati kami berdua, bersiap kembali ke kamarnya. Saat itu, setelah mendengar kata-kata Jiang Wanwan, aku baru menyadari, ini bukan soal dia tidak melihat, tapi dia mengira aku adalah kakak iparnya. Aku segera melepaskan bibirku dan berteriak, cepat bantu aku, kakakmu mabuk dan sekarang sedang mabuk berat. Kalau kamu pergi, aku benar-benar akan jadi iparmu. Jiang Wanwan terkejut sejenak, lalu seketika mengerti. Dia segera mendekat dan membantuku menarik kakaknya dari atas tubuhku. Jiang Wanwan menopang kakaknya, sambil bertanya dengan cemas, Kak, ada apa denganmu? Saat itu, Jiang Wannying sepertinya sudah sedikit sadar. Dengan suara yang masih mengantuk, dia berkata, bawa aku mandi. Setelah itu, dia menoleh ke arahku dan berkata kepada Jiang Wanwan, ini temanku, Fang Yuan. Jiang Wanwan segera menopang kakaknya menuju kamar mandi, lalu menoleh dan menyuruhku duduk di sofa. Aku berdiri di tempat, bingung harus berbuat apa. Jika pergi, aku takut sulit menjelaskan. Lagi pula muncul di rumah orang saat gadis itu mabuk, dan bahkan berciuman dengannya. Jika tidak pergi, rasanya canggung, terutama mendengar suara air dari kamar mandi. Tak ada pilihan, aku hanya bisa duduk diam di sofa, dan menunggu. Setelah mandi, kesadaran Wannying perlahan pulih. Namun, saat mengingat kembali kejadian konyol tadi, pipinya langsung memerah seketika. Melihat wajah kakaknya yang aneh, Wanwan segera bertanya dengan suara lembut. Ada apa? Kenapa kamu minum sebanyak ini hari ini? Dan siapa pria di luar tadi? Jiang Wannying tampak bingung, menunduk sambil merenung. Dia bekerja sebagai bartender di bar. Terkadang, tak terhindarkan dia diminta menemani berapa gelas. Malam ini, dia hanya meneguk sedikit minuman yang disodorkan orang lain. Tapi tubuhnya langsung terasa panas dan kepalanya pusing. Untungnya malam ini dia kebetulan bertemu dengannya. Kalau tidak, akibatnya bisa tak terbayangkan. Namun, ada beberapa hal yang dia tidak ingin Jiang Wanwan ketahui terlalu banyak. Akhirnya, dia berbohong dengan santai, berada acara hari ini. Aku tidak sengaja minum terlalu banyak. Lain kali aku akan lebih hati-hati. Orang di luar itu adalah rekanku, Wenyan.
Jiang Wanwan langsung menunjukkan ekspresi seolah-olah mengerti. Oh, ternyata rekan kerjanya. Tidak disangka dia cukup sopan, ya. Tidak memanfaatkanmu saat mabuk. Hanya saja kelihatannya agak muda. Melihat ekspresi Jiang Wanwan yang tampak senang, Jiang Wanying seolah ingin berkata sesuatu tapi menahan diri. Lalu hanya mengangguk pelan. Beberapa saat kemudian, kedua saudari itu keluar dari kamar mandi dengan mengenakan gaun tidur. Jiang Wanying mengenakan gaun tidur sutra berhenda hitam, yang menonjolkan kesan dewasa dan misterius, sedangkan Jiang Wanwan mengenakan gaun tidur berwarna pink dengan motif kelinci putih, penuh dengan gaya remaja. Kemudian keduanya duduk di sisi lain sofa. Wajah Jiang Wanying masih memerah. Dan dengan suara lembut ia berkata kepada tamu, "Hari ini, terima kasih sudah mengantarku pulang." "Sama-sama," jawabku. Jiang Wanwan bertanya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Kak, nama rekan kerjamu siapa?" Mendengar itu, aku menatap Jiang Wanying dengan bingung. Berpikir dalam hati, kenapa dia masih memberiku identitas baru? Namun, melihat tatapan memohon yang penuh keputusasaan dari Jiang Wanying, meskipun aku tak mengerti mengapa dia menyembunyikan kebenaran, tapi karena sudah membantu, aku memutuskan untuk melanjutkan cerita. "Namaku Fang Yuan, rekan kerja kakakmu." Jiang Wanying berpikir dalam hati, nama dan wajah Fang Yuan ini terasa sangat familiar. Mungkinkah ada orang dengan nama yang sama di sekolah? Akhirnya, Jiang Wanying memperkenalkan dirinya. "Namaku Jiang Wanying. Nanti aku bisa memanggilmu Kak Fang?" Hatiku langsung merasa tak berdaya. "Kakak, kita kan teman sekelas. Apa sih yang dijelaskan kakakmu padamu?" Jiang Wanying pun menyadari hal itu, dan segera mengalihkan topik. "Wan, aku agak lapar. Bisakah kau masakkan semangkuk mie lebar untukku, yang besar dan bulat itu?" Meskipun Jiang Wanwan tahu kakaknya sedang mengalihkan perhatiannya, dia tetap mengangguk sambil cemberut. Setelah Jiang Wanwan masuk ke dapur, Wanying segera duduk di hadapanku, menatapku dengan serius, dan berkata, "Hari ini aku benar-benar sangat berterima kasih atas bantuannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hanya sekadar membantu saja." Saat aku berkata begitu, melihat ekspresiku yang canggung, Jiang Wanyan teringat kejadian tadi dan pipinya memerah. "Aku akan memberimu sedikit uang ucapan terima kasih." Mendengar itu, aku segera menggelengkan tangan. "Tidak perlu, tidak perlu. Benar-benar hanya sekadar membantu saja. Tidak bisa. Bantuan sebesar ini bagaimana bisa tidak berterima kasih? Tapi hari ini aku tidak membawa ponselku pulang. Tapi kamu bisa tambahkan WeChat adikku. Nanti aku kirim ke kamu." Setelah Jiang Wanwan selesai bicara, dia langsung mengambil ponsel yang ditinggalkan Nuan-Nuan di sofa. Melihat dia bersikeras agar aku menambahkan WeChat adiknya, aku terpaksa menyetujuinya. Dalam hati aku berpikir, "Jiang Wanwan, cepatlah. Mau pergi begitu saja?" Jiang Wanwan bertanya, "Aku tidak mau mengganggu istirahatmu. Kalau begitu, terima dulu transfernya. Nanti saja." Sambil berkata begitu, aku melangkah keluar dari pintu kamar. Jiang Wanwan mendengar suara pintu tertutup, lalu keluar untuk melihatmu. Dia mengira telah merusak segalanya, lalu buru-buru mengejarku. Namun begitu membuka pintu, dia terdiam di tempat. Dia melihatku sedang berdiri di depan pintu unit 602 di seberang rumah mereka. Menekan kode kunci untuk membuka pintu, lalu menoleh dengan wajah bingung menatapnya. Tak lama kemudian, bunyi bip terdengar. Pintu terbuka. Jiang Wanying menahan tawa sambil berkata, "Ternyata Kak Fang tinggal di seberangnya." Saat itu, Jiang Wanying juga sudah sampai di depan pintu. "Ada apa, Wan-Wan?" Jiang Wanwan berkata dengan nada manja kepada kakaknya. "Kak, ternyata Kak Fang tinggal di seberangnya? Kok kamu nggak bilang sama aku?" Jiang Wanying menatapku yang berdiri di depan pintu 602 dengan terkejut. "Kamu tinggal di sini, Kak? Kamu juga nggak tahu kalau Kak Fang tinggal di sini?" tanya Jiang Wanwan. "Aku memang nggak tahu," jawab Jiang Wanying. "Sekarang aku makin bingung. Sebenarnya aku mau pulang diam-diam, tapi ternyata gadis itu mengejarku." Melihat situasi ini, aku buru-buru menjelaskan, "Aku baru pindah beberapa hari yang lalu." Mendengar itu, mata Jiang Wanwan berbinar. "Rekan kerjaku pindah ke seberang? Ini kebetulan banget, ya." Kemudian dia berpaling ke Jiang Wanying dan berkata dengan nada manja, "Kakak, besok tolong undang kakak ke rumah untuk makan malam, ya? Aku sudah mengantarmu pulang, kan? Harus berterima kasih, dong." Jiang Wanying menatapku. "Kalau begitu, besok kamu bisa datang ke rumah untuk makan-makan? Anggap saja sebagai perayaan kita jadi tetangga." "Baiklah, kalau begitu aku akan menuruti permintaanmu," kataku sambil menatap ratu kampus yang biasanya dingin seperti es, tapi terus memanggilku kakak dengan manis. Aku malas memikirkannya. Panggil saja. Toh aku tidak rugi. Tapi bagaimana cara mengabaikan masalah teman sekelas ini? Benar-benar membuat kepala pusing. Setelah berpamitan dengan kedua saudari itu, aku kembali ke kamar. Setelah mandi dan berbaring, aku melihat jam. Sudah pukul 1. Aku menatap langit-langit sambil berguling-guling. Terlalu banyak hal yang terjadi malam ini. Setiap kali menutup mata, yang muncul hanyalah bayangan Jiang Wanying menciumku. Semakin kupikirkan, wajahku semakin memerah. Saat itu, Jiang Wanying berbaring di tempat tidur sambil mengingat kembali kejadian hari ini. Untung saja dia bertemu Fang Yuan. Kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan. Semakin dia memikirkannya, dia kembali teringat ciuman itu, dan
Pipinya pun memerah lagi. Seandainya adiknya tidak sedang tidur di sampingnya, dia benar-benar ingin berguling-guling di tempat tidur untuk melepaskan ketegangan. Malam itu, 2 dari 3 orang tidak bisa tidur. Keesokan harinya pukul 11 siang, saat aku sedang duduk di kelas bersiap untuk pelajaran terakhir, Fang Yuan berkata, "Kamu tidak tahu, pagi ini ada lagi yang menyatakan cinta pada Jiang Wanyan." Menyatakan cinta pada Jiang Wanyan itu wajar, kan? Lagi pula dia sangat cantik, kataku dengan nada santai. Tapi di benakku muncul gambaran dia yang manja dan manis memanggilku, "Kakak." Tadi malam, aku bertanya-tanya, apakah ada orang di sekolah yang pernah melihatnya seperti itu? Saat aku melihat pria di dalam ruangan itu mengaku sebagai cinta pertamanya, tapi langsung terbongkar bahwa dia adalah playboy. Jiang Wanwan langsung memucat dan berkata, "Yang paling kubenci adalah penipu." Lalu langsung menamparnya. "Haha, benarkah? Kalau begitu, pria ini memang benar-benar ada," kataku sambil merasa bersalah dan mengusap keringat yang sebenarnya tidak ada. Teringat panggilan Kak Fang itu. Tepat saat itu, pembimbing mengetuk papan tulis. "Hei, sebelum mulai pelajaran, mari kita absen dulu." Aku langsung duduk tegak, dan langsung melihat Bai Yiqian, yang duduk tenang di barisan depan. Sialan, kalau Jiang Wanwan tahu aku menipunya, bagaimana aku bisa menghadapi dia nanti? Saat nama aku hampir dipanggil, aku tiba-tiba mendapat ide. Aku berkata pada Liu Kai, "Liu Kai, nanti kalau namaku dipanggil, tolong jawab untukku. Kalau giliranmu, aku yang akan menjawab. Nanti aku traktir kamu teh susu." Liu Kai setuju dengan senang hati. Saat pembimbing memanggil Fang Yuan, Liu Kai langsung menjawab. Saat Liu Kai menjawab, dia jelas merasakan ada pandangan tertuju padanya. Mengikuti arah pandangan itu, ternyata Jiang Wanwan. "Fang Yuan, kenapa aku merasa?" Jiang Xiaohua menoleh saat namanya dipanggil. Mendengar itu, aku panik sekali dan menjelaskan, "Tidak mungkin. Kamu pasti salah paham. Apa hubunganku dengannya? Lalu kenapa tadi kamu bersembunyi di bawah meja? Aku sedang mengikat tali sepatu. Apa salahnya?" Melihat Jiang Wanwan berbalik, aku diam-diam menghela. Tidak bisa, sebentar lagi aku harus pulang sebelum dia pulang sekolah. Untuk membicarakan ini dengan kakaknya, agar dia bisa menjelaskan semuanya dengan baik. Setelah pulang sekolah, begitu Jiang Wanwan keluar, aku buru-buru menyelinap keluar lewat pintu belakang dan mengendarai skuter listrik secepat mungkin menuju rumah. Setibanya di depan rumah, aku segera mengetuk pintu di seberang. Jiang Wanying, yang mengenakan gaun tanpa lengan berwarna biru muda, muncul di pintu. Kaki rampingnya dipadukan dengan sandal rumah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kelembutan rumah tangga. "Tang Yuan, kamu datang? Cepat masuk dan duduklah. Aku sedang memasak," kata Jiang Wanying dengan mata yang berkedip-kedip. Jelas terlihat gugup. Suasana itu langsung menular padaku, membuatku tanpa sadar menegang. "Wanwan belum pulang. Kamu duduk dulu di sofa. Aku akan mengolah bahan makanan." Jiang Wanying sambil berbalik menuju dapur. "Wanwan tidak ada. Kebetulan sekarang hanya kita berdua." Begitu kata-kata itu terucap, aku langsung menyadari ekspresi Jiang Wanying berubah drastis. Aku buru-buru menjelaskan, "Bukan begitu maksudku. Aku sengaja datang saat dia tidak ada. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu." Wajah Jiang Wanying seketika pucat. Satu tangannya menempel di dada, dan dia mundur perlahan. "Apa yang ingin kamu katakan? Dengarkan penjelasanku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan." Aku melangkah maju 2 langkah dengan cemas. Melihat aku mendekat, Jiang Wanying panik mundur, tapi tidak menyadari bahwa di belakangnya ada sofa. Dia langsung terjatuh di atasnya, lalu segera meraih bantal di sampingnya untuk melindungi dadanya. Tampak seperti rusa yang ketakutan. Menyadari bahwa tindakanku agak menakutkan, aku segera menenangkan diri. Sebenarnya, aku dan Jiang Wanwan adalah teman sekelas. Hanya saja kami jarang berinteraksi. Jadi mungkin dia tidak ingat aku. Kemarin kamu bilang kami adalah rekan kerja dan teman. Tapi menurutku itu kurang tepat. Lagi pula, kami belajar di kelas yang sama setiap hari. Jadi cepat atau lambat hal ini akan terungkap. Kalian adalah teman sekelas. Ini terlalu kebetulan, kan? Di Universitas Yunhai yang begitu ramai, justru diselamatkan oleh teman sekelas adikku. Memikirkan hal itu, Wan Ying pun tenggelam dalam lamunan. Kalau begitu, aku akan bilang saja pada Wan Wan bahwa aku bertemu dia di pinggir jalan saat mabuk. Kamu bukan rekan kerja. Jangan khawatir. Aku akan menjelaskannya dengan jelas padanya. "Oh ya, kenapa uang yang aku transfer kemarin tidak kamu terima? Itu benar-benar tidak perlu." Aku mengibaskan tangan. Jiang Wanying langsung menunjukkan ekspresi sedih. "Tapi kemarin kita sudah sepakat. Selain itu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalas budimu." Melihat raut wajahnya yang sedih, aku hanya bisa mengangguk setuju. Tapi dalam hati aku berpikir, kenapa bukan dengan menyerahkan diriku? Setengah jam kemudian, Jiang Wanwan pulang ke rumah. Dia melihatku duduk di sofa menonton TV. Aroma masakan kakakku tercium dari dapur. Suasana keluarga yang begitu harmonis. Jiang Wanwan pun memutuskan untuk diam-diam pergi, memberikan ruang bagi kami. Saat aku menoleh ke arah pintu, aku kebetulan melihat Jiang Wanwan membungkuk, dan dengan hati-hati mendorong pintu keluar. "Apa yang kamu lakukan?" Sambil menunduk dan berdoa dalam hati, aku tidak melihat Jiang Wanwan yang tiba-tiba membeku. Mendengar suara itu, Jiang Wanying mengintip dari dapur. "Wanwan sudah pulang. Kamu duduk dulu. Aku masih memasak." Baik, kakak,"
silakan lanjutkan. Aku yang akan menjamu Kak Feng. Melihat dia masih memanggilku, kakak, Jiang Wanying segera menjelaskan. Wan Wan, aku yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya kemarin aku mabuk. Fang Yuan melihatku di pinggir jalan dan membawaku pulang karena kebetulan lewat. Kita bukan rekan kerja. Lalu kenapa kakak bilang kalian teman? Jiang Wanwan menutup matanya. Saat itu aku takut kamu khawatir. Lagi pula, Fang Yuan masih orang asing bagiku. Jiang Wanwan jelas masih merasa tidak enak. Lagi pula, semalam mereka berdua sudah berciuman. Meskipun kakak mabuk, dia tidak akan sembarangan mencium orang asing. Kalau kamu tidak percaya, tanyakan saja Fang Yuan. Kemarin memang aku yang menemuinya di pinggir jalan. Kakak Wanying kebetulan lewat, jadi dia mengantarku pulang. Aku menimpali. Jiang Wanwan berpikir dalam hati, ada yang aneh. 2 hari ini kakak selalu terlihat melamun. Tapi begitu kakak Fang datang ke rumah, dia tersenyum begitu bahagia. Jelas dia tertarik padanya. Ditambah dengan apa yang mereka lakukan semalam. Aku menyimpulkan, bahwa kakak pasti sudah jatuh cinta pada kakak Fang. Apakah ini yang disebut cinta pada pandangan pertama? Melihat Jiang Wanwan terlihat sedang merenung, aku memutuskan untuk jujur padanya. Ada satu hal lagi yang belum kuberitahu padamu. Sebenarnya kita, jadi, apakah aku masih boleh memanggilmu Kak Fang? Bukan, maksudku kita sebenarnya. Kamu tidak mau aku jadi adikmu? Sambil berkata begitu, matanya yang besar mulai berkabut. Sudut bibirku berkedut. Aku menyerah sepenuhnya. Terserah kamu. Jiang Wanyin hanya tersenyum tanpa membongkar rahasia itu. Karena masakan masih perlu dimasak sebentar lagi. Jiang Wanyin mengajakku dan Jiang Wanying bermain monopoli. Awalnya masih normal. Hanya membeli tanah dan memungut sewa seperti biasa. Sampai Jiang Wanying menarik kartu hukuman. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Terlihat Jiang Wanying menatap kartu itu dengan bingung. Lalu melirikku dan Jiang Wanwan. Lalu langsung menghilang. Kak, kamu dapat apa? Kartu ini tidak dihitung. Biarkan aku menariknya lagi. Wajah Jiang Wanying memerah seperti apel matang. Itu tidak boleh. Kita harus mengikuti aturan. Ayo lihat, Jiang Wanwan. Saat Jiang Wanying tidak memperhatikan, paksa dia untuk mencium pemain pertama di sebelah kirinya selama 5 detik. Air yang baru saja kuminum hampir saja tersembur keluar. Ini monopoli yang serius? Di mana kamu beli monopoli ini? Ini diberikan oleh teman sekamarku sebelumnya. Kamu belum pernah main? Kalau begitu, aku ganti kartu saja. Jiang Wanying berkata sambil hendak mengganti kartu. Tapi saat itu Jiang Wanwan tiba-tiba sadar. Tidak boleh. Aturan permainan harus dipatuhi. Mata Jiang Wanwan berbinar. Ia melihat sekeliling. Kami duduk di sofa berbentuk U. Kebetulan aku duduk di sebelah kiri Jiang Wanying. Ini diberikan oleh teman sekamarku sebelumnya. Aku juga belum pernah main. Kalau begitu, aku ganti kartu saja. Jiang Wanying berkata sambil hendak mengganti kartu. Namun, saat itu Jiang Wanwan tiba-tiba sadar bahwa itu tidak boleh. Aturan permainan harus dipatuhi. Mata Jiang Wanwan berbinar. Ia melihat sekeliling. Kami duduk di sofa berbentuk U. Kebetulan aku duduk di sebelah kiri Jiang Wanying. Artinya, orang yang harus menerima hukuman adalah Jiang Wanying. Kesempatan sebagus ini, bagaimana mungkin Jiang Wanwan akan melewatkannya? Tentu saja Jiang Wanying tidak berniat menuntaskan hukuman itu. Jika harus menciumnya di depan adiknya, rasanya dia akan menguap di tempat. Aku juga merasa sedikit canggung. Hukuman ini memang agak berlebihan, ya? Atau sebaiknya kita ganti saja? Ah, kalian kan sudah pernah berciuman sebelumnya. Ciuman sekali lagi tidak apa-apa. Kalau benar-benar tidak bisa, cium pipi saja, kan? Kakak, kamu tidak mau curang dalam permainan, kan? Jiang Wanwan kembali menggunakan mode manja. Mengedipkan mata besarnya. Baiklah, kata Jiang Wanying dengan suara pelan dan tegas. Wenyan, aku membelalakkan mata. Tak percaya dengan telingaku. Wajah kecil Jiang Wanying saat ini memerah mengerikan. Seperti apel yang matang. Lin Yi, tutup matamu. Suara Jiang Wanying lemah. Wening, aku menelan ludah pelan. Mengatakan tidak tergerak pasti bohong. Tapi kalau Jiang Wanying tidak mau, aku juga tidak akan memaksa. Tapi sekarang dia sudah mengambil inisiatif. Aku hanya bisa patuh menutup mata. Sedikit membuka bibir. Aroma yang familiar semakin mendekat. Akhirnya, sensasi aneh menyentuh wajahku. Sentuhan lembut itu mendarat di pipiku. Membuat napasku teratur. Hanya 5 detik, tapi, terasa seolah-olah berlalu bermenit-menit lamanya. Baru setelah aroma itu perlahan menjauh, aku perlahan membuka mata. Jiang Wanying sudah lama tertidur. Seolah ingin menenggelamkan kepalanya ke dalam sofa. Dia diam di tempatnya. Ujung jarinya tanpa sadar memutar-mutar ujung gaun tidurnya. Saat itu, Jiang Wanwanlah yang pertama kali memecahkan keheningan. Dia menepuk tangannya. Sudah. Hukuman selesai. Ayo lanjut main. Sambil berkata begitu, dia menyerahkan kartu itu ke tanganku. Matanya penuh dengan rasa ingin tahu yang tak sabar. Selanjutnya giliran Jiang Wanwan yang mengambil kartu. Dia dengan bersemangat membalik sebuah kartu. Namun senyum di wajahnya langsung membeku. Reaksinya persis. Sama-sama diam. Hatiku berdebar kencang. Rasanya kartu hukuman dalam permainan ini tidak ada yang serius. Mungkin kartu ini juga bisa dilewatkan. Kelihatannya tidak masuk akal. Namun, sebelum Jiang Wanwan sempat menjawab, Jiang Wanying yang selama ini diam tiba-tiba angkat bicara. Dengan nada yang sedikit penuh senyum balas dendam. Meskipun hanya bermain-main,
aturan tetap harus dipatuhi. Tadi kakak sudah melakukannya. Kamu tidak boleh mengelak. Melihat tatapan kakaknya yang sedikit berbahaya, Jiang Wanwan ingin menangis tapi tak bisa. Dalam hati, dia mengutuk orang yang merancang kartu ini sebanyak 800 kali. Balasannya datang terlalu cepat. Cium pemain pertama di sebelah kananmu selama 5 detik. Jiang Wanying mengambil kartu dari tangan Jiang Wanwan dan membacanya dengan nada yang sengaja ditekankan. Aku benar-benar tak bisa menahannya lagi. Apa permainan ini memang dirancang khusus untuk menyulitkanku? Kenapa semua hukuman selalu mengarah padaku? Kedua saudari itu juga terlihat canggung. Namun, Jiang Wanying teringat lesung pipinya tadi. Menang kalah, ikuti aturannya. Jiang Wanying mendorong lengan Jiang Wanwan dengan lembut. Jiang Wanwan menggigit bibir bawahnya. Wajah memerah, dan bergumam pelan, sudah tahu, Kak Fang, tutup matamu. Perasaanku saat ini, seperti dua hal bodoh yang ditekan papan pemotong. Aku hanya bisa menutup mata dengan perasaan campur aduk, pasrah pada nasib. Detik berikutnya, aroma manis dan segar seorang gadis muda tercium di hidungku. Lebih segar daripada aroma dewasa Jiang Wanying. Namun, setelah menunggu 2 detik, aku tak merasakan sentuhan yang kuharapkan. Tak tahan, aku diam-diam membuka sedikit celah mata. Ternyata Jiang Wanwan menutup mata, berjinjit, namun bibirnya justru mengarah dagu saya. Saya langsung membelalakan mata, dan Jiang Wanying pun menatap adegan itu dengan wajah terkejut. Setelah Jiang Wanying mencium dagu saya, dia baru sadar dan membuka mata, bertatapan dengan kami berdua. Dalam sekejap dia menyadari bahwa dia salah sasaran. Dia pertama-tama menutup mulutnya, lalu merasa itu tidak tepat, dan akhirnya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak sengaja. Suasana canggung itu berlanjut beberapa saat, hingga akhirnya Jiang Wanyan batuk 2 kali untuk meredakan suasana. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lagi pula sudah selesai. Ayo lanjutkan. Baru setelah itu Jiang Wanyan perlahan mengangkat kepalanya. Telinganya memerah hingga seolah-olah bisa berdarah. Dia tidak berani lagi memaksa untuk menarik kartu. Tidak sampai 2 menit. Giliran saya lagi dan saya menarik kartu hukuman. Tangan saya yang memegang kartu gemetar. Di sebelah kiri ada Jiang Wanying. Di sebelah kanan ada Jiang Wang. Tingkat ketidakwajaran permainan ini sudah terlihat jelas. Siapa yang tahu apalagi permintaan aneh kali ini? Benar saja. Saat aku membalik kartu itu, ketiganya terkejut. Elus paha pemain di sebelah kananmu selama 5 detik. Catatan di baris bawah bahkan penuh dengan niat jahat. Yang pakai rok harus memperlihatkan pahanya. Udara seketika membeku. Di sebelah kananku duduk Jiang Wanying. Rok sederhana yang dikenakannya saat ini tampak sangat mencolok. Wajahnya pipinya langsung memerah seketika. Begitu pula adik perempuannya yang duduk di samping, yang juga melotot kaget. Jelas terkejut dengan batas permainan ini. Aku hanya merasa sudut bibirku berkedut. Hukuman ini benar-benar dibuat khusus untuk adegan di depan mata ini. Melihat Jiang Wanying yang seolah-olah akan meledak, aku mencoba memecahkan keheningan yang memalukan ini dengan mengusulkan untuk menghentikan permainan dan segera berdamai, ingin menyelamatkan kakaknya yang malang. Namun, di luar dugaan kami semua, Jiang Wanying menarik napas dalam-dalam, seolah-olah telah membuat keputusan yang berat, dan malah mengangguk pelan. Aku menerima hukuman ini. Belum selesai ia bicara. Jari-jarinya yang putih memegang ujung roknya dan perlahan mengangkatnya ke atas. Sebagian paha yang kencang dan halus, tiba-tiba terpapar di bawah cahaya. Kulit, itu halus seperti giok yangsi yang terbaik, memancarkan kilau yang menggoda. Jantungku berdebar kencang, seolah-olah seluruh dunia menjadi sunyi. Aku bisa mendengar suara darahku mengalir. Dengan gemetar, aku mengulurkan tangan. Ujung jariku mendarat dengan lembut di atas lututnya. Saat sentuhan itu terjadi, aku bisa merasakan tubuhnya menegang seketika. Itu adalah perpaduan antara ketegangan dan rasa malu. Setelah ragu sejenak, aku akhirnya menatap. Selama 5 detik, Jiang Wanying segera menurunkan ujung roknya, menutupi kembali kulit putih salju yang menakjubkan itu. Meniru sikap adiknya sebelumnya, ia menenggelamkan wajahnya yang memerah ke dalam bantal sofa dan tak mau keluar lagi. Suasana menjadi canggung hingga titik beku. Ketiga hati kami dipenuhi pikiran yang sama. Permainan ini harus dikubur selamanya. 2 bunyi. Kedua saudari itu berlari kembali ke kamar masing-masing. Mengakhiri malam yang mencekam ini dengan suara pintu yang tertutup. Aku tergeletak sendirian di sofa, memutar ulang berulang kali di benakku. Sentuhan yang membuat jantung berdebar tadi tak kunjung mereda. Malam berikutnya, suasana canggung masih menyelimuti kami. Untuk memecahkan kebuntuan, Wan mengusulkan bermain kartu, dan dengan penuh keyakinan, mengganti permainan Zha Jinhua yang murni mengandalkan keberuntungan. Taruhannya tetap menempelkan stiker. Dia mengira dengan begitu bisa terhindar dari kekalahan telak. Setengah jam kemudian, dia salah. Wajah Wan sudah dipenuhi stiker. Bahkan pandangannya saat melihat kartu pun terhalang. Dia ingin menangis tapi tak bisa. Kembali mengalami kekalahan telak. Aku menatap wajahnya yang tak bisa menyembunyikan perasaannya. Lalu menggelengkan kepala dengan pasrah. Jiang Wanying di sampingku pun tertawa karena ulah adiknya. Lalu dengan lembut menggodanya karena dia buruk tapi suka main. Wan akhirnya mulai nakal. Melepas stiker dari wajahnya, dan menempelkannya ke wajah kakaknya. Lalu dia menoleh dengan tatapan penuh harapan ke arahku. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa memanjakan dan menuruti keinginannya. Mendekatkan wajahku dan membiarkannya berbuat semaunya.
Wajah Wan Wan akhirnya memancarkan senyum puas. Sekarang wajah kami bertiga sudah dipenuhi stiker berwarna-warni, seperti 3 ekor kucing kecil yang lucu. Saat kami saling tersenyum, rasa canggung kemarin sudah lenyap tak bersisa. Wan Wan dengan bersemangat mengeluarkan ponselnya dan mengusulkan untuk mengambil foto bersama. Aku berdiri di tengah sambil sedikit berjongkok, sementara dia dan kakaknya mendekat dari kiri dan kanan. 3 kepala kami menempel erat satu sama lain, bersamaan dengan teriakan CEC. Momen ini terabadikan. Di foto, ketiganya tersenyum sangat bahagia. Wajahku penuh kepuasan. Wan Wan tersenyum cerah, sedangkan Jiang Wanying memancarkan sedikit rasa malu yang lembut. Matanya memancarkan kerinduan akan kehangatan ini. Sambil menatap foto itu, aku terhanyut sejenak. Bukankah inilah gambaran rumah yang selama ini dia impikan? Usulan Wan Wan membuat wallpaper ponsel kami bertiga menjadi sama pada saat itu. Melihat 3 layar yang menyala berdampingan di atas meja, foto keluarga unik itu membuat kami tertawa lebih bahagia. Keesokan paginya, aku terbangun oleh panggilan. Dengan wallpaper foto keluarga itu, 3 wajah tersenyum yang dipenuhi catatan tempel di layar. Seketika mengusir semua kantuk dan kelelahan saya. Setelah mandi sebentar, saya duduk di sofa menunggu. Tak lama kemudian pintu terbuka. Tanpa sadar saya menatap ke arah gerbang sekolah, dan pandangan saya langsung terpesona. Hari ini kedua saudari itu mengenakan kemeja putih yang sama, dipadukan dengan rok lipit abu-abu. Yang satu anggun dan cantik, yang lain polos dan menggemaskan. Mereka berdiri bersama, seolah-olah sepasang bintang kembar yang turun ke dunia, membentuk pemandangan yang sangat indah. Wan Wan menarik kakaknya ke hadapanku, berputar dengan bangga, memamerkan pakaian kembar mereka. Aku sedikit terdiam, mataku terpaku pada mereka, sambil bergumam, cantik. Tatapanku terlalu intens, membuat keduanya merasa malu. Menyadari hal itu, aku buru-buru segera menoleh. Dengan dalih memasak, aku bergegas masuk ke dapur. Dari belakang terdengar tawaringan mereka berdua seperti komet. Setelah sarapan, kami berangkat menuju mal yang baru dibuka. Karena jaraknya cukup jauh, kami memilih naik bus. Begitu naik, aku langsung menyesali keputusan ini. Daya tarik mereka berdua jauh melebihi bayanganku. Hampir semua mata di dalam bus, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, tertuju pada kedua saudari ini. Rasa ingin tahu dan iri, tanpa disadari, memenuhi suasana. Bus akhir pekan itu penuh sesak, tak ada lagi tempat duduk kosong. Aku menyuruh mereka berdua berdiri di dekat jendela, sementara aku sendiri bertindak seperti tembok manusia yang kokoh, berdiri di depan mereka, untuk menghalangi tatapan-tatapan yang mengintai. Di dalam lingkaran lenganku, terdapat dunia kecil yang aman bagi kami bertiga. Seiring perjalanan bus, kabin semakin padat. Aku hanya bisa memperketat lingkaran perlindungan itu. Tepat saat itu, aku merasakan ada seseorang yang dengan cara yang tidak nyaman berusaha mendesak ke arah kami. Ruang di dekat jendela memang sempit. Dengan mereka berdua berdiri di sana, hampir tidak ada celah. Aku tahu persis apa niat orang itu. Tanpa bergerak sedikit pun, aku menghalanginya dengan tubuhku. Melihat aku tidak memberi jalan, orang itu malah marah dan dengan nada sok benar menanyakan mengapa aku menghalangi jalannya. Aku meliriknya dengan dingin. Tatapanku tanpa sedikit pun kehangatan dipenuhi. Dia mulai berteriak-teriak, berusaha menarik dukungan orang lain dengan suara keras, bahkan berpura-pura menjadi korban. Sambil menantang apakah aku ingin bertindak kasar. Penumpang di sekitar yang menyadari situasi itu pun melemparkan tatapan jijik kepadanya. 2 saudara perempuan di dalam gerbong juga mengerutkan kening. Jelas merasa takjub dengan kelakuan aneh ini. Aku terdiam sejenak, lalu mengumpulkan pandangan dan perlahan berkata, apakah tahu tidak, membuat onar di angkutan umum, jika parah bisa dianggap tindak pidana? Suaraku tidak keras, tapi jelas terdengar di telinganya. Begitu mendengarnya, raut wajahnya langsung tegang. Saat itu, seorang ibu di sampingku juga berteriak, menyuruh sopir langsung melapor ke polisi dan menangkapnya. Penumpang di sekitarnya pun ikut menyetujui. Sejenak, seluruh gerbong dipenuhi dengan kecaman terhadapnya. Dia benar-benar panik, keringat dingin mengucur di dahinya. Kebetulan saat itu bus tiba. Dia segera menundukkan kepala dan berlari keluar dari bus dengan ketakutan, tanpa menoleh ke belakang. Aku tersenyum kepada para penumpang yang membantu dan mengucapkan terima kasih. Di belakangku, aku bisa merasakan 2 pasang mata yang berkilau, penuh kekaguman. Pada saat itu, aku merasa beban di pundakku bertambah. Namun hatiku dipenuhi rasa puas yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Melindungi mereka adalah tanggung jawab yang aku emban dengan sukarela. Setelah turun, Wan Wan berlari dan berceloteh memuji betapa hebatnya aku. Jiang Wanying juga menunjukkan ekspresi yang sama. Matanya berkilau menatapku, seolah-olah aku adalah pahlawan yang tak terkalahkan. Aku sedikit malu-malu mengibaskan tangan dan berkata dengan rendah hati. Aku menoleh dan bertanya kepada mereka, dulu, kalau ketemu hal kayak gini, kalian biasanya ngatasinya gimana? Wan Wan menjawab dengan wajah serius, ngatasinya pakai kaki. Sebuah tetes keringat dingin mengalir di dahiku. Baru saat itu aku ingat kalau dia masih anggota. Tapi aku tetap menasihatinya dengan serius, agar jangan terlalu gegabah. Selama aku ada, aku akan menangani semuanya. Dia mengangguk dengan tenang, tersenyum sangat cerah. Kepercayaan penuh itu membuat hatiku hangat. Saat masuk ke mal,
Kedua saudari itu langsung seperti ikan yang kembali ke air, berkeliling dengan penuh kegembiraan. Kami bermain basket dan menangkap boneka di ruang permainan. Sangat asyik. Di galeri foto ponselku, kini ada yang berhasil menangkap boneka, dengan senyum penuh kejutan dan manis. Serta Wanyan, yang terlihat menggemaskan dengan pipi membengkak karena kalah dalam permainan. Selama itu, terjadi sebuah insiden kecil. Seorang pemuda mencoba menggoda Wanyan. Tanpa sadar, aku menariknya ke belakangku. Dan tanpa berpikir panjang berkata, dia pacarku. Pandangan pemuda itu pun beralih ke Wanyan yang sedang diam di sampingku. Tanpa sadar, aku menambahkan, ini pacarku. Kalimat itu sangat dahsyat. Pemuda itu dan teman-temannya pucat pasi, lalu buru-buru meninggalkan tempat itu. Sementara kedua saudari di belakangku, pipinya langsung memerah seolah-olah akan berdarah. Malu hingga hampir tak berani menengadah. Pernyataan itu seolah-olah membekukan udara. Aku menggaruk-garuk kepala dengan canggung, lalu mengusulkan untuk berbelanja pakaian wanita. Guna memecahkan kebekuan yang canggung ini, kami pun masuk ke sebuah toko pakaian wanita. Kedua saudari itu sepertinya akhirnya pulih dari kejutan tadi, dan kembali bersemangat. Begitu aku duduk di bangku istirahat, mereka langsung menarikku berdiri. Wan memegang dua gaun, satu berwarna krem dan satu lagi hijau muda, lalu memperlihatkannya di depanku sambil bertanya mana yang lebih cocok untuk kakaknya. Aku membayangkan bagaimana Wanying akan terlihat jika mengenakan keduanya. Lalu tanpa ragu menjawab bahwa dia akan terlihat cantik apapun yang dikenakannya. Wan melirik kakaknya dengan bangga, seolah-olah berkata mengatakan, lihat, kan, aku benar. Wanying yang diajak adiknya itu merasa sedikit malu. Untuk mengalihkan topik, dia tiba-tiba bertanya bagaimana menurutku jika Wan mengenakannya. Otakku langsung bekerja cepat. Membayangkan bergantian antara Wan dengan gaun putih dan Wanying dengan gaun hijau muda. Aku memberikan penilaian yang spesifik, gaun putih yang ceria dan imut cocok untuk Wan gaun hijau muda yang anggun dan sopan. Lebih sesuai dengan pesona Wanying. Mendengar penilaianku yang begitu detail, keduanya menampilkan senyuman puas di mata mereka. Mereka membawa gaun itu masuk ke ruang ganti. Tak lupa mengingatkan saya untuk memberikan penilaian setelah mereka selesai berganti pakaian. Saya tersenyum sambil berdiri di luar ruang ganti. Hati saya tiba-tiba dipenuhi rasa penasaran. Beberapa saat kemudian, kedua pintu terbuka bersamaan. Pada saat itu, napas saya seolah terhenti. Wan yang mengenakan gaun putih tampak ceria dan imut, seperti roh murni yang tak ternoda. Sedangkan Wanying yang mengenakan gaun biru tampak anggun dan sopan, seolah-olah seorang gadis bangsawan yang keluar dari lukisan. Satu lincah, satu tenang, berdiri berdampingan dengan keindahannya membuat mata tak bisa berpaling. Sangat cocok, sangat cocok. Selain mengangguk, aku tak bisa menemukan kata-kata lain untuk menggambarkan keterkejutanku saat ini. Melihat ekspresiku, kedua saudari itu menjadi sedikit malu. Mereka berdekatan dan berbisik-bisik. Pandangan mereka sesekali bertemu dengan pandanganku, lalu dengan cepat berpaling seperti rusa yang terkejut. Sambil menundukkan kepala dengan pipi memerah, aku segera mengeluarkan ponselku, dan mengabadikan momen indah penuh malu itu. Atas desakanku yang kuat, kedua gaun itu pun dibeli. Setelah itu, aku menjadi asisten pribadi dan gantungan baju mereka. Menyaksikan mereka terus-menerus menampilkan pertunjukan berganti busana yang luar biasa. Sementara galeri foto ponselku pun penuh. Saat kedua tanganku sudah penuh dengan kantong belanja dan kakiku sudah mati rasa, mereka berdua masih bersemangat. Tepat saat aku berpikir bisa pulang, mereka malah menarikku masuk ke sebuah toko pakaian pria. Ternyata mereka masih ingat ingin membantuku memilih pakaian. Jadi, peran kami bertukar. Aku ditahan di tempat oleh mereka dan menjadi nuan yang berganti pakaian. Para pria lain di toko itu pun melemparkan pandangan iri dan cemburu. Aku bisa membaca pikiran mereka. Memiliki dua sahabat yang membantu memilih pakaian, bahkan dengan raut wajah yang seolah-olah enggan. Sungguh sayang sekali jika tidak dimanfaatkan. Merasakan tatapan-tatapan itu, hatiku justru berpikir, sepertinya aku tidak terlalu menderita juga. Jadi, tidak apa-apa. Setelah mereka berdua memilih dengan cermat, aku mengenakan satu set pakaian yang mereka padukan. Dan keluar, kaos putih sederhana, dilapisi jaket denim kotak-kotak gelap, dipadukan dengan celana jeans lurus abu-abu. Penampilanku terlihat segar dan keren. Mata mereka berkilau kagum. Pujian pun berdatangan. Saat aku keluar membawa dua set pakaian yang akhirnya dipilih, Wanying dengan santai mengambilnya. Bersiap ke kasir. Aku segera menghentikannya. Tapi dia menatapku dengan tekad bulat. Mengatakan ini adalah ungkapan hati mereka. Tak bisa menolaknya. Aku hanya bisa menonton dengan pasrah saat Wanying menggesek kartunya. Waktu berlalu dengan cepat hingga Selasa malam. Baru saja mengantar Wanying dan Wan pulang. Ponselku berdering. Itu adalah Bibi Liu Xiaoli. Suara di ujung telepon singkat namun tegas. Target untuk memberi obat pada Wanying sudah muncul. Di bar X. Segera datang ke sana. Aku langsung mengenakan sepatu dan bergegas menuju kawasan bar. Setibanya di bar yang disebutkan Liu, dia sudah menunggu di pintu. Tanpa banyak bicara, kami langsung masuk. Seorang wanita yang menggoda, Song Men, sudah duduk di samping target, Li Xingyu. Li Xingyu jelas tidak menyangka bahwa dirinya sudah menjadi mangsa. Dia masih kesal karena penghinaan sebelumnya.
Saat Songman duduk di sampingnya, dia langsung mendekat seperti hiu yang mencium bau darah. Matanya dipenuhi keserakahan dan nafsu bejat. Aku dan Bibi Liu mengamati dari kejauhan. Songman dengan lincah bermain-main dengannya. Setelah beberapa gelas minuman, Li Xingyu sudah tampak pucat dan mabuk berat, hampir tak sadar. Songman berpura-pura pergi ke toilet dan memberi isyarat bahwa ini adalah gelas terakhir. Li Xingyu benar-benar panik. Dia melirik ke sekeliling dengan curiga, lalu dengan cepat menambahkan sesuatu ke gelas Songman. Dia mengira aksinya tak terdeteksi, tapi tak tahu bahwa setiap gerakannya telah terekam jelas oleh kamera. Setelah Songman kembali, tanpa ragu meneguk habis minuman yang telah dicampur itu. Tak lama kemudian, wajahnya mulai terlihat linglung. Li Xingyu tersenyum puas, lalu menopang tubuhnya yang sudah tak seimbang dan membawanya keluar dari bar. Liu Yi menyuruhku pulang dulu. Katanya dia akan menangani sisanya, tapi aku bersikeras ingin melihat hasilnya sendiri. Liu Yi tak berkata apa-apa lagi, lalu membawaku ke mobil dan mengikuti mereka. Li Xingyu mengemudikan mobil ke belakang hotel miliknya, lalu dengan terampil masuk melalui pintu belakang karyawan. Namun, Pak. Saat dia melemparkan Song Mei ke tempat tidur dan dengan tak sabar menerjangnya, pintu kamar dibanting terbuka. Sekelompok orang berseragam menerobos masuk dan menekannya ke lantai dengan keras. Lampu kilat berkedip-kedip. Para wartawan mengepung hotel hingga tak tersisa celah. Ketika ayahnya yang berpakaian acak-acakan datang setelah mendengar kabar itu, yang dia lihat hanyalah anaknya yang ditekan ke dalam mobil polisi, serta pemandangan hotel miliknya yang hancur reputasinya. Pria paruh baya itu kehabisan napas dan ambruk dengan tubuh kaku. Setelah menyaksikan semua itu, barulah aku benar-benar tenang. Bibi Liu menatapku dengan sorot mata yang jauh lebih lembut dan mengatakan bahwa dia akan menangani masalah ini dengan baik, tidak akan membiarkan Wan Ying hidup dalam ketakutan. Keesokan paginya, saat aku masih tertidur, tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang menekan dadaku hingga sulit bernapas. Aku terbangun dengan kaget dan langsung melihat orang yang menindih dadaku. Jiang Wan Ying. Dia rambutnya sedikit acak-acakan, masih mengenakan piyama, sudut matanya memerah dan matanya dipenuhi air mata. Dia menatapku dengan tatapan yang begitu dalam. Aku langsung panik, tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku. Air mata di matanya semakin menumpuk. Akhirnya, dia perlahan membuka mulut, hanya mengucapkan satu kata. Wajahku penuh kebingungan. Liu Yi sudah memberitahuku. Mengapa kau menyembunyikannya dariku? Suaranya bergetar sedikit. Aku langsung mengerti. Ternyata inilah yang dimaksud Liu Yi dengan menangani dengan baik. Tahukah kamu, semua yang kamu lakukan untukku ini, aku tidak akan pernah bisa membalasnya seumur hidupku. Air matanya akhirnya menetes, jatuh ke pipiku, terasa panas. Saat aku tergagap tak bisa berkata-kata, dia tidak menanyai lagi, melainkan langsung menundukkan kepala, menggunakan bibirnya yang hangat dan lembut, untuk membungkam semua kata-kata penjelasan yang ingin kukatakan. Aku dicium paksa lagi. Pikiran itu melintas di benakku, menatap wajah basah air mata yang begitu dekat, merasakan rasa syukur yang membara, dan emosi yang tak kenal takut dalam pelukannya yang kokoh. Aku melepaskan semua pikiran yang mengganggu. Aku mengulurkan kedua tanganku dan memeluk pinggangnya yang ramping dengan erat, mulai membalas ciumannya dengan penuh gairah. Lama sekali, Wan Ying akhirnya menghembuskan napas dengan terengah-engah, dan pipinya pun memerah. Tadi, di benaknya hanya ada satu pikiran, mencium pria yang membuatnya merasa sangat tenang. Namun saat sadar kembali, rasa malu yang luar biasa melanda hatinya. Begitu ciuman itu berakhir, dia ingin berlari. Aku langsung mengencangkan lengan, menahannya erat-erat di pelukanku. Pipi Jiang Wan Ying memerah seperti permata, napasnya terengah-engah. Dorongan tadi telah sirna. Tersisa hanya rasa malu yang mendalam. Aku menatap raut wajahnya yang panik. Suaraku terdengar sedikit tertawa serak. Termasuk kali ini, kamu sudah menciumku paksa 2 kali. Dia semakin malu, tak berani menatap mataku, lalu menundukkan kepalanya ke leherku. Napas hangatnya menyapu kulitku. Ini juga ciuman pertamaku. Kalimat itu bagaikan aliran listrik, yang seketika menyambar setiap sudut tubuhku. Seekor binatang liar yang tertidur tiba-tiba terbangun. Aku membalikkan tubuh, lalu membalikkan posisi kami sepenuhnya. Kini giliranku yang menahannya di bawah tubuhku. Lin Yimin langsung membelalakan matanya. Wajahnya memerah seolah-olah akan meneteskan darah. Sepasang tangan mungilnya dengan sia-sia mendorong dadaku. Kak Wan Ying, mau kabur begitu saja? Itu tidak boleh. Aku menahan hasrat yang bergolak di dalam hatiku. Menatap matanya yang berkilau. Tersenyum nakal sambil berkata perlahan. Lalu, bagaimana? Lihat aku sekali lagi, dan aku akan membiarkanmu pergi. Dia mendengar itu, dia hanya bisa pasrah memutar kepalanya. Perlahan membuka mata dengan malu-malu. Lalu dia melihat wajahku yang kembali mendekat. Kali ini giliran aku yang mengambil inisiatif. Aku menutup mata, merasakan bibirnya yang awalnya gemetar perlahan rileks. Akhirnya, tanpa sadar dia melingkarkan tangannya di leherku. Otakku kosong, hanya tersisa aroma tubuhku yang familiar dan menenangkan. Tak tahu sudah berapa lama, aku baru melepaskannya dengan rasa belum puas. Dia menutupi wajahnya, seperti seekor rusa kecil yang ketakutan, berlari keluar dari kamarku dengan cepat. Aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Ujung jariku seolah masih menyisakan kelembutan bibirnya. Aku tidak bisa terus-menerus pasif.
Serangan aktif tadi memang impulsif, tapi rasanya begitu manis. Aku sangat ingin mencobanya lagi. Keesokan harinya, setelah bangun tidur, dia sama sekali tidak menyadari arus bawah yang mengalir di antara kami. Dia, seperti biasa, dengan penuh semangat berlari ke dapur rumahku. Melihatku sedang menyiapkan makan siang, Jiang Wanying pun menunduk diam-diam masuk untuk membantu. Dapur kecil itu tiba-tiba sunyi mengerikan. Kami berdua diam-diam melanjutkan pekerjaan masing-masing, tapi sama sekali tak berani menatap mata satu sama lain. Saat tanganku dan tangannya bersentuhan tak sengaja saat mengambil bumbu, dia mundur seketika seperti tersengat listrik. Hatiku berdebar kencang. Aduh, apakah dia marah? Apakah aku terlalu terburu-buru? Dan yang ada di pikirannya, mungkin juga dia tak berani menatap mataku lagi. Merasa sangat canggung. Suasana hening itu berlanjut hingga ke meja makan. Sampai akhirnya aku tak tahan lagi, dan membuka mulut untuk meramaikan suasana. Baru saat itu kami berdua seolah terbebas dari mantra, sementara melupakan rasa canggung itu, dan mulai tertawa dan bercanda. Setelah makan, aku bergegas mencuci piring. Akhirnya aku memberanikan diri menatap Jiang Wanying. Dengan wajah penuh penyesalan soal kejadian pagi tadi. Wanying, maaf, aku yang terlalu terburu-buru. Tidak apa-apa. Aku yang salah. Aku yang lebih dulu masuk ke kamarmu. Aku yang harus minta maaf. Melihat kami berdua saling berebut meminta maaf, akhirnya kami tak bisa menahan tawa. Sebuah senyuman pun mencairkan ketegangan. Waktu berlalu dengan cepat hingga hari Jumat. Hari ini Bibi Liu Xiaoli akan datang berkunjung untuk mencicipi masakanku. Ini tak ubahnya ujian akhir bagi calon menantu. Aku bangun pagi-pagi sekali, membawa Jiang Wanying, dan mengendarai skuter listrikku langsung ke pasar. Para penjual di pasar sudah tidak repot-repot menebak hubungan kami. Di mata mereka, kami sudah seperti pasangan muda yang mesra. Buang, sudah 2 hari tidak bertemu. Kenapa Anda terlihat lebih muda lagi? Aku menyapa penjual yang sudah kenal dengan lancar. Buang tersenyum lebar, memuji aku yang pandai bicara dan merawat Jiang Wanying dengan baik. Nanti kalau menikah, ingat undang aku ke pesta pernikahanmu. Pipi Jiang Wanying langsung memerah. Menarik tanganku bergegas berjalan ke depan. Aku tertawa dari belakang sambil berteriak dengan lantang, pasti. Setelah selesai belanja, kami sudah mendapat 10 undangan lisan untuk pesta pernikahan dan 3 undangan untuk pesta ulang tahun bayi. Jiang Wanying, yang malu dan menarik tanganku dan buru-buru keluar dari pasar sayur. Raut wajahnya yang berusaha terlihat marah, bagiku terlihat sangat menggemaskan. Setibanya di rumah, aku langsung beraksi di dapur bersama kedua saudariku. Aku harus mendapatkan nilai sempurna dalam ujian dari ibu mertua ini. Inilah kehidupan setelah menikah, bukan? Ayo cepat, aku sebentar lagi jadi adik ipar. Jiang Wanying sering melihat pemandangan hangat dan harmonis di dapur antara aku dan kakakku. Matanya yang besar dipenuhi bintang-bintang kecil, dan mulutnya tak henti-hentinya bergumam. Saat Liu Xiaoli tiba, aku sudah hampir selesai menyiapkan semuanya. Begitu dia masuk, dia langsung terpesona oleh hidangan yang tersaji di meja, yang terlihat lezat dan harum. Melihatku menggoreng dengan terampil di dapur, dia mengangguk puas dalam hati. Di meja makan, Liu Xiaoli mencicipi hidangan itu dan langsung memujinya tanpa henti. Kalian berdua sungguh beruntung. Setiap hari ada Liu Xiaoli yang memasak untuk kalian. Masakannya lebih enak daripada masakan hotel bintang 5. Seperti kata pepatah, untuk memenangkan hati ibu mertua, haruslah memenangkan perutnya terlebih dahulu. Melihat ekspresi puas Liu Xiaoli, aku tahu tahap pertama sudah aman. Kemudian Liu Xiaoli mulai menanyai aku dari segala hal, seperti sedang memeriksa identitas. Mulai dari latar belakang keluarga hingga hobi pribadi, tak ada yang terlewat. Ketika dia tahu ibuku juga memiliki klinik hewan peliharaan, dan Jiang Wanying kebetulan juga punya rencana yang sama, dia pun tak henti-hentinya mengagumi kebetulan ini. Dia bahkan secara sukarela menawarkan untuk berinvestasi pada Jiang Wanying. Setelah ditolak, dia pura-pura kesal. Kecepatan perubahan ekspresinya membuatku takjub. Ketiga orang ini terlihat seperti sepasang ibu dan anak perempuannya membawa menantu yang agak bodoh. Makan malam itu berlangsung dengan penuh kehangatan, seperti pesta keluarga yang sesungguhnya. Setelah makan, aku mengantar Liu Xiaoli ke pintu. Tepat sebelum pintu lift tertutup, dia tiba-tiba menoleh ke arahku. Dengan tatapan serius bertanya, dari kedua saudarimu, kamu suka yang mana? Pertanyaan yang tiba-tiba itu membuat senyum di wajahku langsung membeku. Aku tergagap-gagap, merasa bersalah saat menjawab. Sekarang aku menganggap mereka sebagai kakak dan adik. Begitu kata-kata itu terucap, aku sendiri merasa malu. Lagi pula, aku sudah mencium keduanya. Bagaimana mungkin hubungan ini masih sebersih itu? Liu Xiaoli melihat raut wajahku yang canggung, lalu tiba-tiba tertawa. Dia sudah membaca segalanya dari tatapan kedua saudari itu padaku saat di meja makan segala. Baiklah, perlakukan mereka berdua dengan baik. Tenang saja, Bibi Liu, kataku sambil mengangguk dengan wajah serius. Setelah pulang ke rumah, aku masih merasa pusing memikirkan pertanyaan Liu Xiaoli. Jika harus menjawab, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku menyukai keduanya. Yang satu lembut dan bijaksana, yang lain ceria dan menggemaskan. Keduanya sama-sama berharga. Bagaimana bisa memilih? Aku memutuskan untuk menyerahkan masalah ini pada waktu.
Biarkan saja mengalir begitu saja. Kehidupan seperti ini sudah membuatku sangat puas. Malam itu, aku kembali bersemangat merencanakan kegiatan akhir pekan. Kita pergi ke taman hiburan, kataku sambil tersenyum. Wan Ying juga tersenyum dan mengangguk. Selama kita bertiga bisa bersama, kemanapun tak masalah. Rencana ke taman hiburan 2 hari lagi pun ditetapkan di tengah tawa dan canda. Keesokan paginya, setelah sarapan, kami bertiga tiba-tiba memutuskan pergi ke taman hiburan. Karena jaraknya cukup jauh, kami memilih naik kereta bawah tanah. Kedua saudari itu berdiri berdampingan. Penampilan mereka yang cantik dan menawan seketika menarik perhatian banyak orang di peron. Sebuah pikiran berkamuk di benakku. Sudah waktunya membeli mobil. Nanti, keindahan ini hanya milikku sendiri. Melihat kereta bawah tanah tidak terlalu ramai, kami mencari tempat duduk untuk 3 orang dan duduk. Wanyan hampir seketika menempelkan kepalanya ke bahu Linyi. Gerakannya begitu alami seolah sudah dilakukan ribuan kali. Linyi pun membiarkannya bersandar. Semuanya tampak begitu wajar. Namun, Wanyin yang duduk di sisi lain Linyi, hatinya bergelora. Melihat adiknya yang tampak begitu puas. Sebuah pikiran tak terkendali muncul di benaknya. Bagaimana rasanya bersandar di bahunya? Begitu pikiran itu muncul, wajahnya langsung memerah. Wanyin segera menggelengkan kepala, berusaha menjauhkan Wan dari sisinya. Namun seolah-olah Wan bisa membaca pikirannya. Ia langsung menyadari ada yang aneh. Wan tersenyum malu-malu. Lalu langsung berdiri dan berpindah ke sisi lain kakaknya. Lalu dengan kuat, mendorong Wan Ying ke arah Linyi. Wan Ying terpaksa berdekatan erat dengan Linyi. Wajahnya penuh kebingungan. Coba sandarkan kepalamu juga. Loh, rasanya nyaman kok. Baru saat itu Wan Ying menyadari niat adiknya. Pipinya langsung memerah. Ia mencoba menolak dengan malu-malu. Namun, tak kuasa menahan bujukan adiknya yang terus-menerus. Ditambah lagi Linyi meliriknya. Sambil tersenyum dan menundukkan bahunya sedikit. Sikap undangan itu menjadi tetesan air yang menumpahkan cawan kesopanan Wan Ying. Akhirnya ia tak mampu menahan godaan itu. Perlahan-lahan ia mencoba mendekatkan kepalanya dengan lembut. Hidungnya mencium aroma yang familiar dan menenangkan. Ia perlahan menutup matanya, sepenuhnya tenggelam dalam rasa hangat itu. Melihat kakaknya juga mendekat, Wan menunjukkan ekspresi kegembiraan karena rencananya berhasil. Linyi tersenyum dan memberi isyarat padanya, menunjukkan masih ada bahu kosong. Namun, Jiang Wan menggelengkan kepala. Lalu menempelkan kepalanya yang mungil ke bahu kakaknya. Kami pun berdua berbaring berhadapan. Diam-diam menikmati momen hangat ini. Sepanjang perjalanan, begitu masuk ke taman hiburan, Wan langsung melepaskan sifat aslinya. Menarik kami menuju berbagai wahana seru. Sementara aku sudah belajar dari pengalaman. Tidak melepaskan ponsel dari tangan sepanjang perjalanan. Terus merekam setiap momen bahagia mereka. Namun, saat aku asyik memotret punggung kedua kakak beradik itu, sebuah insiden terjadi. Seorang gadis berpakaian seragam JK, tiba-tiba berlari ke arah Linyi, mengangkat ponselnya, berteriak dengan nada sinis. Siapa yang mengerti? Ya, ketemu orang yang suka memotret diam-diam. Menguntit 2 gadis cantik, benar-benar menjengkelkan. Suara segera menarik perhatian semua orang di sekitar. Orang-orang mulai menunjuk-nunjuk, dan beberapa pemuda yang merasa diri sebagai penegak keadilan bahkan mendekat. Seolah-olah ingin menegakkan keadilan dan bertindak sebagai pahlawan pembela wanita. Aku mengernyitkan bibir, berpikir dalam hati, apakah gadis ini gila? Bukankah mereka baru saja bekerja sama denganku untuk berfoto? Tanpa mendengarkan omong kosong Linyilan, aku langsung melangkah maju, memeluk kedua saudari itu erat-erat. Kakak, mata mana yang tidak berfungsi? Tidak lihat kita bersama-sama? Orang-orang di sekitar melihat itu, langsung mengerti ini salah paham. Lalu bubar. Hanya saja sebelum pergi, tatapan iri dan cemburu itu hampir menembus langit-langit. Gadis SMA itu juga langsung malu. Wajahnya berganti-ganti antara pucat dan merah. Hanya bisa bergumam sendiri di ponselnya sambil menghina. Aku baru saja mau menggunakan kekuatan Zuan untuk menanyainya dia habis-habisan. Tiba-tiba seseorang di sampingku berteriak dengan penuh semangat. Cek ini kayaknya pernah aku lihat di video. Judulnya sepertinya 1000 yuan, tapi hasilnya kelihatannya biasa aja. Begitu kata-kata itu keluar, kerumunan langsung heboh. Semua orang mulai berbisik-bisik, bilang kalau mereka punya teman yang ingin tahu tautannya. Wajah gadis itu langsung pucat. Tanpa berpikir panjang dia langsung melontarkan, kamu bohong. Aku 2000 yuan. Begitu kata-kata itu terucap, dia baru menyadari telah kelepasan lidah. Dia buru-buru menutupi wajahnya, melarikan diri dengan malu-malu di tengah komentar-komentar yang mempertanyakan apakah itu sepadan. Melihat kekacauan ini, kami bertiga saling bertukar pandang, dan tak bisa menahan tawa. Melupakan insiden kecil itu, kami melanjutkan bermain. Saat tiba di depan roller coaster, melihat naga baja raksasa yang melesat di atas kepala, Wan Ying tampak jelas ketakutan. Setelah aku dan Wan berulang kali memberinya semangat, dia akhirnya berani naik. Saat roller coaster meluncur tajam ke bawah, rasa kehilangan gravitasi melanda semua orang. Wan di sampingku sudah mulai berteriak kegirangan, sementara Wan Ying tertutup rasa takut yang luar biasa, hingga tak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Aku pun menepuk punggungnya dengan kuat, mencoba memberikan kekuatan. Telapak tanganku terasa dingin, dan aku menepuk punggungnya dengan keras, mengirimkan kekuatan. Dia memaksakan diri menatap Linyi, namun yang terlihat hanyalah Linyi yang tersenyum padanya.
dengan sorot mata penuh penderitaan. Entah mengapa, melihat senyuman Lin Yi, rasa takut di hatinya tiba-tiba menghilang setengahnya. Wan Ying pun mencoba membuka mulutnya dan berteriak bersama adiknya. Rasa takut yang terpendam pun lenyap seketika. Setelah turun dari roller coaster, Wan Ying masih menggenggam erat tangan Lin Yi. Telapak tangannya basah dan hangat, jelas belum sepenuhnya pulih. Melihat itu, Wan Wan hanya tersenyum dan berpindah ke sisi lain, menggenggam tangan kakaknya yang lain. Ketiganya bergandengan tangan dan melanjutkan perjalanan. Semakin banyak orang di taman hiburan. Wan Wan sedikit kesal, mengerucutkan bibirnya sambil memeriksa informasi antrean di ponselnya. Yang penting bukan apa yang dimainkan, tapi dengan siapa bermain. Keduanya mendengarnya dan tersenyum mengangguk. Rasa kecewa di wajah mereka lenyap seketika. Lalu kami pun sampai di sebuah wahana yang terlihat sepi, hantu. Begitu sampai di pintu masuk, Wan Wan langsung bersemangat lagi. Dia menepuk dadanya sambil berjanji bahwa hal-hal seperti itu sama sekali tidak bisa menakutinya. Melihat raut wajahnya yang tak sabar untuk mencoba, lalu melihat wajah pucat di sampingnya, Lin Yi merasa bingung. Perbedaan keberanian kedua saudara perempuan ini sungguh terlalu besar. Karena tidak banyak orang, kami segera masuk. Begitu melangkah ke dalam kegelapan pekat di mana tangan tak bisa melihat jari, Lin Yi merasakan kedua tangan kecil yang digenggamnya mengencang secara bersamaan. Wan Ying bahkan menempelkan seluruh tubuhnya ke saya, memejamkan mata erat-erat, sama sekali tidak berani melihat jalan. Lin Yi merasa sedikit terhibur di dalam hati. Saat berjalan di lorong yang suram, musik aneh sesekali terdengar di telinga. Tiba-tiba, mesin di samping mengeluarkan jeritan hantu yang mengerikan. Wan Yin terkejut hingga tubuhnya bergetar, hampir saja meringkuk di pelukan saya. Sementara Wan Wan di depan juga terhenti sejenak, lalu kakinya mulai melangkah kecil-kecil ke arahku. Kalau kalian takut, boleh mendekat ke aku, kataku sambil menahan tawa. Aku melangkah maju diam-diam, berdiri tepat di sampingnya, merasakan kehangatan tubuhku. Wan Wan baru bisa bernapas lega, lalu melanjutkan langkahnya dengan kaku. Rumah hantu ini sangat luas, tapi baru 5 menit berjalan, Wan Wan yang tadi masih memimpin di depan, sudah menyerah sepenuhnya. Dia memeluk erat lengan kiriku, dan menenggelamkan kepalanya di dadaku. Sekarang aku memeluk satu di kiri dan menyeret satu di kanan, hanya bisa bergerak perlahan ke depan. Tepat saat itu, bahu Wan Ying sepertinya tersenggol sesuatu yang dingin. Dia mengira itu Wan Wan dan secara refleks membuka matanya. Tapi yang dia lihat justru sebuah properti tengkorak, yang mengulurkan jari-jari tulang putihnya, hampir menyentuh. Ketakutan yang luar biasa meledak seketika. Dia tidak berteriak, melainkan didorong oleh naluri, menggunakan seluruh tenaganya untuk berlindung ke arahku. Dorongan yang tiba-tiba dan sangat kuat itu, membuat kakiku tergelincir, dan aku pun terseret bersama Wan Wan, menabrak dinding gelap di samping. Punggungku menempel pada dinding yang dingin, sementara di pelukanku berdesakan dua tubuh hangat yang gemetar. Wan Ying gemetar sekujur tubuhnya, kedua tangannya sudah melingkar erat di leherku. Seluruh tubuhnya, seperti koala yang ketakutan, menggantung di tubuhku. Matanya memerah, seolah-olah akan menangis. Aku segera menggunakan tangan yang kosong, untuk menepuk punggungnya dengan lembut, menenangkannya dengan nada paling lembut, memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja. Ini hanya ilusi, aku ada di sini. Sementara tangan yang lain, dipeluk erat oleh Wan Yan yang sama-sama ketakutan. Wan Wan yang sama-sama ketakutan memelukku erat-erat. Dia juga menenggelamkan kepalanya ke dalam pelukanku, tenggelam dalam aroma menenangkan yang terpancar dari tubuhku. Seolah-olah dengan begitu dia bisa menghalau semua ketakutan. Untungnya cahaya di sini redup. Kalau tidak, penampilan kami yang saling berpelukan erat ini, mungkin akan dianggap sebagai properti rumah hantu baru oleh orang-orang yang masuk dari belakang. Entah sudah berapa lama, kedua orang di pelukanku itu perlahan-lahan mulai tenang. Wan Ying melepaskan tangannya yang melingkari leherku, lalu segera memeluk lengan saya, berbaring erat di pelukannya yang lembut. Kemudian dia mengangkat kepalanya, menatap saya tanpa berkedip dengan sepasang mata besar yang tetap berkilau di kegelapan. Di sisi lain, Wan Wan juga membuka matanya, menatap saya dengan tatapan yang sama. Saya bertanya dengan ragu apakah kita bisa keluar. Keduanya mengangguk, meskipun enggan melepaskan kehangatan di pelukan saya. Tetap tinggal di sini bukanlah solusi. Jadi, saya melanjutkan dengan memeluk masing-masing satu di masing-masing tangan, berjalan menyusuri jalan satu-satunya. Namun, baru 2 langkah, aku merasa ada yang tidak beres. Sebelumnya aku tidak memikirkannya terlalu dalam, tapi sekarang kedua lenganku dipeluk erat oleh mereka. Merasakan kelembutan dan kelenturan yang luar biasa. Wajahku mulai memerah tak terkendali. Detak jantungku semakin cepat. Aku merasa sedang mengalami siksaan manis yang menyakitkan namun membahagiakan. Setelah susah payah sampai di pintu keluar dan melihat cahaya, aku akhirnya bisa bernapas lega. Namun, kedua saudari itu kini tampak seperti kelinci yang ketakutan. Dengan air mata di sudut mata mereka, terlihat sangat menyedihkan. Hal ini membuat daya tarik mereka langsung berlipat ganda. Tatapan para pria di sekitar yang tertuju padaku pun menjadi aneh. Seolah-olah aku adalah penjahat besar yang telah menindas gadis-gadis tak berdosa. Aku segera membawa mereka pergi dari tempat yang penuh masalah ini. Aku mengira setelah keluar dari rumah hantu mereka akan melepaskan tanganku. Tetapi mereka tetap memeluk lenganku erat-erat. Sama sekali tidak berniat melepaskannya. Aku hanya bisa mengusulkan untuk makan dulu. Kebetulan sudah tengah hari.
Setelah mendapat persetujuan mereka, aku pun membawa beban manis ini, di bawah tatapan iri dan penuh kekaguman orang-orang, menuju restoran. Baru setelah duduk di meja makan, mereka yang tampak enggan itu akhirnya melepaskan pegangannya. Aku akhirnya bebas kembali, dan menghela napas panjang. Meskipun perasaan ini nyaman, tapi terus-menerus jadi pusat perhatian sepanjang jalan memang agak menyebalkan. Aku merasa kalau ini terjadi beberapa kali lagi, kulit mukaku pasti sudah tebal. Aku mengeluarkan ponsel untuk memesan makanan. Aku memesan nasi kari, tapi begitu disajikan, warnanya yang aneh dan rasanya yang asin hingga pahit, membuat nafsu makanku langsung hilang. Melihat piring nasi yang sulit ditelan di depanku, kedua saudari itu menutup mulut sambil tertawa pelan. Bersyukur karena mereka tidak memesan yang sama. Saat aku sedang kesal dan bersiap memesan lagi, mereka malah secara bersamaan membagi setengah porsi makanan di piring mereka kepadaku. Wan Ying tersenyum dan berkata, dia dan Wan Wan tidak bisa makan sebanyak itu. Jadi tolong bantu habiskan sedikit. Wan Wan juga menyetujui. Coba makan dulu. Nanti kita makan besar setelah pulang. Melihat senyuman penuh perhatian mereka berdua, kesedihan di hatiku langsung lenyap. Makan siang yang disusun dari sisa-sisa makanan ketiganya terasa sangat lezat. Sore hari kami mencoba beberapa wahana lagi, hingga menjelang malam. Bahkan Wan Wan yang paling bersemangat pun mulai lelah. Dengan tubuh yang lelah, dia menarik kami ke bawah biang lala, menatap kami dengan mata penuh harapan, dan mengusulkan untuk pulang setelah menaiki biang lala ini, mengakhiri hari dengan biang lala. Sungguh romantis. Tentu saja aku dan Wanyi tidak keberatan. Ketiganya naik ke dalam satu kabin. Seiring biang lala perlahan naik, pemandangan malam kota terbentang perlahan di bawah kaki kami. Wajah kedua saudari itu memancarkan kegembiraan, terpancar oleh cahaya neon yang membuatnya tampak begitu memesona. Aku segera mengeluarkan ponselku untuk mengabadikan senyuman indah mereka. Saat hampir mencapai puncak, Wan Wan tiba-tiba berkata, konon, jika berciuman dengan kekasih saat biang lala mencapai puncak kalian akan bersama selamanya. Dia mengusulkan agar kami mencoba cara lain, misalnya memeluknya. Usulan itu membuat suasana menjadi sedikit romantis. Aku dan Wan Ying saling bertukar pandang, dan kami melihat efeknya di mata satu sama lain. Saat kabin perlahan mencapai titik tertinggi, aku tersenyum dan membuka kedua lengan. Melihat itu, kedua saudari itu langsung seperti dua burung kecil yang pulang ke sarang. Masing-masing dari kiri dan kanan melompat ke pelukanku. Aku membalas dengan memeluk mereka erat-erat, merasakan kehangatan dan kelembutan di pelukanku. Hati terasa tenang dan puas. Kami berpelukan dengan tenang seperti itu, hingga biang lala hampir mencapai bagian bawah. Setelah turun dari, kita dilarang keluar dari taman hiburan. Kami bersiap pulang untuk makan hotpot di kereta bawah tanah. Kali ini kedua saudari itu duduk dengan alami di kedua sisiku, masing-masing memeluk satu tanganku, menempelkan kepala ke bahuku, lalu menutup mata untuk beristirahat. Aku merasakan sentuhan lembut dari kedua sisi tubuhku. Sudut bibirku tanpa sadar terangkat, merasa tenang menjadi bantal khusus mereka. Kembali ke rumah kedua saudari itu, melihat mereka berdua kelelahan hingga tak bisa berjalan. Aku pun menidurkan mereka. Mereka berbaring di sofa untuk beristirahat, sementara aku sendiri pergi ke dapur menyiapkan bahan-bahan. Hotpot. Tak lama kemudian, hotpot yang mengepul sudah siap. Ketiganya duduk mengelilingi meja dan makan dengan lahap. Makan siang yang kami makan di taman hiburan hari ini memang tidak terlalu enak. Saat ini, hidangan hotpot ini bagi kami benar-benar seperti hidangan surgawi. Setelah makan dan membereskan semuanya, sudah pukul 9 malam. Saat aku baru saja hendak pamit pulang, ponselku berdering. Itu adalah panggilan video dari ibuku. Dia mendengar kami pergi ke taman hiburan hari ini. Sengaja menelepon tepat waktu. Melihat itu panggilan video, kedua saudari itu langsung gugup. Buru-buru merapikan diri, saling menata rambut dan pakaian. Aku tersenyum dan berkata mereka sudah cantik apa adanya. Tak perlu dirapikan. Baru setelah itu mereka, dengan pipi memerah, menekan tombol terima. Ibuku di seberang layar tersenyum lebar, terus-menerus memuji kedua saudari itu cantik, bahkan mendekat dan menyapa dengan manis. Kedua saudari itu menatap wanita di layar yang sedikit mirip denganku. Dalam hati mereka berpikir, inilah ibu dari Lin Yige. Sementara ibu di seberang layar, saat ini sudah tersenyum lebar dalam hati. Dua gadis yang cantik sekali. Anak laki-lakiku yang pendiam itu, kapan dia memberiku kejutan sebesar ini? Bagus, bagus. Setelah itu, dia dengan mata berbinar-binar mulai mengobrol dengan kedua saudari itu. Sikapnya persis seperti seorang ibu mertua yang melihat menantu perempuannya. Semakin melihat semakin suka. Aku duduk di samping, melihat ibuku bicara berlama-lama, tapi tak menyebut namaku sama sekali. Sebuah rasa pasrah melintas di wajahku. Jadi, aku hanyalah alas saja, ya? Melihat waktu sudah hampir pukul 10. Aku terpaksa membuka mulut untuk mengingatkan. Sudah larut. Besok aku dan Wan Wan harus kerja shift pagi. Mendengar kata-kataku, ibu di layar tampak terkejut sejenak. Lalu senyum di wajahnya menjadi cerah dan penuh makna. Sudah setarde ini anak laki-lakinya masih di rumah mereka. Apa mereka sudah tinggal bareng? Kalau begitu, bukankah dia sebentar lagi akan punya cucu? Melihat ekspresi ibu saya yang mulutnya hampir sampai ke belakang kepala, saya tahu dia lagi berfantasi. Saya hanya bisa mengingatkan lagi bahwa sudah larut. Ibu saya, yang sudah membayangkan kehidupan indah bersama cucunya, baru dengan berat hati mengucapkan selamat tinggal kepada kedua saudari itu dan
Menutup panggilan video, aku menjelaskan dengan sedikit canggung bahwa ibuku memang banyak bicara, dan imajinasinya sangat kaya. Jadi jangan dipikirkan. Kedua saudari itu buru-buru menggelengkan kepala, dan berseru serempak, Bibi Shen sangat ramah. Aku senang mendengar mereka berkata begitu. Setelah mengucapkan selamat malam, aku pulang ke rumahku. Namun, saat kami hendak membuka pintu, terjadi hal yang tak terduga. Kunci elektronik kehabisan baterai, dan kunci cadangan pun tak bisa diputar. Pintu benar-benar rusak. Pemilik rumah mengatakan tukang baru bisa datang besok. Saat aku hendak pergi mencari penginapan di luar, Wan Ying menarik tanganku. Matanya tulus dan jernih, dengan sedikit ketegangan yang tak terlihat. Dia berkata kamar ini baru saja dibersihkan, semuanya masih baru. Mau tidak kalau kamu menginap di sini malam ini? Wan Wan bahkan mengangguk-angguk dengan heboh di sampingnya. Takut aku menolak. Melihat tatapan penuh harapan mereka berdua, aku benar-benar tak bisa menolak. Jadi aku hanya mengangguk setuju. Baiklah. Malam ini aku akan mengganggu kalian. Kemudian kedua saudari itu masuk ke kamar mandi bersama. Suara gemericik air terdengar dari balik pintu. Aku duduk di sofa. Pikiranku mulai melayang tanpa bisa ku kendalikan. Aku menggelengkan kepala dengan keras. Berusaha menekan kegelisahan di hatiku dengan mantra penenang. Tak tahu sudah berapa lama, pintu kamar mandi terbuka dan mereka keluar satu persatu. Sekilas saja, aku langsung terdiam. Semua mantra di kepalaku seketika tak berfungsi. Wan Ying mengenakan gaun tidur sutra hitam, yang sempurna menonjolkan lekuk tubuhnya yang matang dan anggun. Sedangkan Wan Wan mengenakan gaun tidur kelinci berwarna pink, yang penuh dengan kelembutan dan kecantikan remaja. Kulit putih mereka berdua memancarkan kilau yang lembut di bawah cahaya lampu. Masih basah oleh uap air setelah mandi. Diterpa tatapan panasku, pipi mereka memerah dengan manis. Aku merasa wajahku juga panas. Napas pun menjadi sedikit terengah-engah. Aku tiba-tiba berdiri, melontarkan kalimat aku mau mandi dulu. Lalu berlari ke kamar mandi seolah-olah melarikan diri. Air dingin pun tak mampu memadamkan api dalam hatiku. Setelah mandi dan keluar, melihat mereka sudah kembali ke kamar masing-masing, barulah aku sedikit lega. Aku masuk ke kamar tamu yang disiapkan Wan Ying untukku, yang sebenarnya adalah kamar tidurnya sendiri.